welcome to my YouTube channel. Oke, by the way, ini aku lagi di kamar aku. Jadi ya beginilah keadaan kamar aku. Ya gitulah ya. Oke, hari ini aku akan membahas tentang 5 hal yang kalian boleh lakukan ataupun hal yang gak boleh kalian lakukan saat kalian di Jepang. Terutama bagi kalian yang baru aja mau berangkat ke Jepang, ataupun kalian yang baru berpikir pengen ke Jepang. Kalian harus tahu 5 hal yang boleh dan gak boleh kalian lakukan. Oke, yang pertama itu ada awase basi dan tate basi. Awase basi itu gerakan mengoper makanan. Misalnya, kalian ingin memberikan makanan kalian ke teman kalian. Kalian gak boleh langsung kayak memberikannya dari sumpit ke sumpit gitu loh. Tapi kalian harus meletakkan dulu makanan itu ke piring misalnya, atau misalnya ke tempat bersih lainnya. Baru teman kalian mengambil makanan tersebut. Kenapa? Karena orang Jepang itu kebanyakan orang Buddha, dan orang Buddha itu setelah mati itu dikeramasin kan, kayak dibakar dulu. Nah, dari sisa tulang pengeremasan itu mereka akan mengopernya menggunakan hasi ataupun sumpit. Jadi buat orang Jepang itu, kalau kalian mengoper makanan menggunakan sumpit, itu mereka akan beranggapan membawa petaka, malapetaka ataupun kesialan. Jadi kalian harus berhati-hati. Kalau kalian sedang makan sama orang Jepang yang masih muda, yang masih seumuran gitu, mungkin nggak terlalu kayak yang banyak peraturan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kalian makan sama orang Jepang yang 30 tahun ke atas, itu mereka masih udah banyak banget ruru dan macam-macam, kayak yang ini itu, kayak cara minum teh juga itu ada caranya sendiri, tata keramanya sendiri. Itu bener-bener kayak menurut aku sih ribet, cuma ya emang kayak gitulah ya. Terus tate basi itu hampir sama kayak awase basi. Kalau tate basi itu menusukkan makanan ke dalam nasi ataupun makanan yang ada di sekitar situ. Itu nggak boleh, itu nggak boleh banget. Gitu ya guys. Jadi ingat, nggak boleh mengaper makanan sama nggak boleh menusukkan makanan ke dalam nasi. Kedua, kalian nggak boleh menutup jalan eskalator. Misalnya, walaupun kalian sedang berdua sama teman kalian, bertiga, berempat, berlima, bersepuluh, sama teman, sama keluarga, sama pacar, sama gebetan, sama siapapun, dan seasyik apapun, kalian gak boleh menutup jalan eskalator. Kenapa? Karena di Jepang itu orang-orangnya pada sibuk, terutama di pagi hari, dan mereka tuh pasti kadang tuh kalau di eskalator tuh nggak menunggu eskalatornya sambil jalan sambil main telepon gitu kan. Tapi tuh mereka kayak berlari gitu loh, kayak mengejar waktu gitu loh. Kenapa? Karena di Jepang tuh emang kayak bener-bener mementingkan waktu banget, nggak boleh sampai yang namanya telat, nggak boleh yang pakai banyak alasan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi mereka bener-bener kayak yang time is money gitu loh, kayak mementingkan waktu banget gitu. Jadi inget-inget, kalian nggak boleh sampai menutup jalan eskalator kalau sedang di Jepang. Kalau sedang jalan-jalan di kayak mall gitu kan, ingat itu. Ya mungkin kalau misalnya lagi sepi itu nggak apa-apa, cuma kalau lagi yang kayak kalian ngerasa itu rame dan kayak mungkin banyak orang yang sibuk, atau mungkin banyak orang yang itu mau berangkat kerja atau pulang kerja gitu, mending kalian lihat-lihat kondisi dulu aja lah ya. Dan juga di setiap kota itu beda-beda. Di Osaka, di Tokyo, di Fukuoka itu beda-beda. Kalian lihat aja orang sekeliling kalian berdiri di sebelah mana. Jadi kalian ikut aja orang itu, dan maksudnya mengikuti orang yang berdiri di eskalator itu, dan sisihkan, maksudnya kosongkan sebelah kalian. Oke, ingat itu, ingat. Kampai, cheers. What is that? Misalnya kalian kalau udah ke Jepang itu pasti kalian menemukan kayak temen orang Jepang kan, terus kayak yang mesti kalian kayak hangout bareng mereka lah, makan bareng mereka lah, ataupun ada acara-acara sama orang Jepang gitu, mungkin mesti ada lah ya. Terus saat kayak gitu mesti kebanyakan orang Jepang itu minum sake ataupun bir gitulah. Sebelum kalian meminum bir yang kalian pegang itu, kalian harus kayak kampai, cheers dulu sama orang-orang Jepang yang ada di sekitar kalian. Dan kalau kalian meminum minuman itu dulu sebelum kalian kampai ataupun cheers, kalian akan dianggap tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ya kenapa? Ya adat istiadat, cuma kayak yang mungkin udah kayak yang kebiasaan orang Jepang juga kali ya, sebelum minum
mereka cheers dulu kalau mereka lagi bareng-bareng sama teman-teman gitu kan. Karena kalau misalnya kalian minum sendiri kan kalian nggak kayak menghargai mereka yang ada di situ gitu loh kan ya. Kalau misalnya kayak cheers dulu kan kayak kita akan memulai kesenangan gitu. Kalau kalian minum sendiri, minum dulu, ya kalian akan memulai kesenangan itu sendiri. Ya nggak mungkin, kan ada teman kalian juga, mereka akan merasa ini anak kenapa sih gitu kan. Terus juga orang Jepang itu mereka tuh nggak banyak bicara, mereka juga nggak banyak ngomong apa yang mereka pikirkan. Mereka tuh cuma kadang mendem, tapi mereka tuh kayak yang inget terus. Kalian sekali melakukan kesalahan kecil pun mereka masih bakal ingat terus, walaupun mereka nggak ngomong. Kadang tuh mereka tuh nggak akan kayak yang ngenegur kita, tapi mereka cuma kayak ngediemin kita dan kayak yang gimana ya, mereka tuh selalu ingat kesalahan kita, terus kayak yang kadang ngomongin kita di belakang tapi tanpa kita tahu itu gitu loh. Jadi hati-hatilah sama orang Jepang. Ya baik orangnya semua baik-baik banget, cuma kadang-kadang ya nggak semuanya baik dan nggak semuanya bisa kita buat kayak gimana ya, nggak semua orang Jepang itu juga bisa buat kita kayak yang care banget sama kita. Sekere-kerenya orang Jepang itu mereka pasti lebih menggunakan perasaannya. Jadi kalian hati-hati aja kalau sikap dan omongan kalian bisa menyinggung perasaan orang Jepang. Yang keempat itu kalian harus bisa membedakan tempat sampah di Jepang. Tempat sampah dan juga plastik di Jepang, karena di setiap kota, kadang di setiap desa pun itu akan berbeda. Kayak misalnya di Fukuoka, di Osaka, di Tokyo itu tempat pembuangannya itu beda-beda, kayak plastik sampahnya itu beda-beda. Terus di Saga itu juga udah beda, padahal Saga sama Fukuoka itu deket loh, cuma 1 jam kalau pakai mobil, tapi tempat sampah plastiknya itu beda. Jadi kita harus kayak memahami itu. Kalau kita nggak tahu, kita akan salah dan itu nggak bisa dibuang gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan sampah plastik di Jepang. Yang kelima itu saat kalian naik kereta bawah tanah, itu kalian mesti akan lihat kayak yang tempat khusus buat orang hamil atau nenek-nenek gitu kan. Kalian nggak boleh dudukin tempat itu. Kenapa? Karena itu emang udah dikhususkan untuk mereka gitu loh. Kalau misalnya emang bener-bener kereta itu sepi pipi, nggak ada nenek, nggak ada kakek, nggak ada orang hamil, dan nggak ada orang yang membutuhkan tempat duduk itu, kalian bolehlah nempatin duduk itu. Tapi kalau misalnya ada orang ya lumayan banyak lah, mending kalian berdiri deh. Apalagi kalau kalian masih muda, gunakanlah, kalian juga punya tenaga. Masa nggak bisa berdiri, masa nggak betah buat berdiri, disakitin aja betah. What the fuck? Terus juga buat kalian yang masih muda, kalau misalnya kalian di Jepang nih ya, kalian naik kereta, kalau kalian udah duduk nih, terus kalian lihat tuh ada kakek-kakek apa nenek-nenek masuk ke kereta, dan kakek apa nenek itu tuh berdiri gitu loh, kalian harus kayak mempunyai kesadaran diri lah ya. Kalian yang berdiri terus kakek apa nenek itu disuruh buat duduk, biar kayak menghormati yang lebih tua gitu loh ibaratnya. Itu bener-bener kayak yang di Jepang itu menjunjung tinggi kayak gitu banget gitu loh. Jadi ingat, kalau di kereta nggak boleh menduduki tempat duduk prioritas buat orang hamil, nenek-nenek, ataupun kakek-kakek. Oke? Itu 5 hal yang nggak boleh kalian lakukan di Jepang. Ini aku cuma memberitahu kalian 5 hal yang boleh dan nggak boleh kalian lakukan saat di Jepang. Halnya sepele sih, cuma orang Jepang itu selalu menghargai hal-hal sepele. Jadi, kalian harus memperhatikan hal-hal sepele ya guys. Buat kalian yang ingin pergi ke luar negeri atau sekarang sedang berangan-angan ataupun akan, semangat fighting, jangan menyerah. Jangan halangi mimpi kalian dengan ketakutan kalian ya guys. Oke? So, jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye-bye.